Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa hbil lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتني. يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة، خصوصا إلى أرواح الوالد معلم حسبي الله بن معلم حج يا ربي الحج عبد الرحيم بن حج باوصى بن حج دولة، وإلى أرواح والدات الحج سيدي سبيدة بنت حج حسن بن نعيم، وإلى أرواح جر مرزوق بن مرصاد بن محمد طاهر مبارك بن وإلى أرواح جر أحمد داس بن عين شابان بن أحمد أحمد زياد محمد صلى. Niatkan keluarganya masing-masing yang mereka di komplek PLN belum kami baru yang baru atau keluarga Rasulullah waliman assasa hadal masjid jami'ah lil hadirin wa ila hadratin nabi al-fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Waruya marfu'an ila
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ya dalam hadis marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi asyrati darahima wa biha dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu lahu salatan ma dama alaihi minhu syai'un. Dalam sebuah hadis dijelaskan, manishtara sauban, barang siapa yang membeli baju, ya, membeli baju bi asyrati darahima, seharga 10 dirham. Ya, dirham itu mata uang dari zaman Nabi. Ada dirham, ada dinar. Ya, sekarang masih ada beberapa negara yang pakai uang dirham, ya, termasuk Uni Emirat Arab, ya, masih pakai mata uang dirham, dan ada beberapa negara lainnya. Itu kalau sekarang dikonversi dirham sekitar 4.700-an, ya, tapi dia fluktuasi. Kayak sekarang rupiah lagi menurun, banyak demo di mana-mana, apalagi ya kasus yang kemarin kita saksikan. Masya Allah, ya, seorang anak muda bernama Affan, ya, dikubur dengan diikuti sekian banyak orang, ya, sampai Kapolri, Panglima TNI pada datang takziah, Anies datang, dan yang lain-lain datang takziah. Ya Allah, ya. Semuanya pada mengikuti, ya. Saya tadi malam ngaji jamaahnya yang di tanah 80 sedikit, cuman ada sekitar 8 orang. Kata ketua masjid, guru, jamaah masih belum pada pulang katanya. Ada yang kejebak macet di sini, jadi pada WA nggak bisa ikut. Ya sudah, nggak apa-apa, saya bilang, ya. Banyak yang biasanya sore maghrib udah sampai rumah, ini sampai kita ngaji ba'da isya, ya, karena pengajian yang kedua belum pada pulang. Jadi saya dikasih tahu sama pengurusnya, ini pada kejebak macet karena ada yang kerjanya di sini. Iya, nggak apa-apa. Tapi seperti itulah, ya. Jadi kalau negara yang pas masih pakai dinar itu juga ada. Kayak Abu Dhabi itu masih pakai dinar, ya. Kemudian Bosnia pakai dinar, dan negara-negara lainnya banyak pakai dinar. Tapi dinarnya itu
harganya berbeda. Ada yang kayak Amerika dolar, Singapura juga pakai dolar, tapi nilainya beda-beda gitu ya. Tapi yang paling mahal itu dinar. Satu dinar itu bila dikonversi sekarang ke rupiah sekitar 435 ribuan gitu ya. Kalau zaman Nabi dulu dinar itu setara dengan 4 gram emas. Ya, dahulu setara dengan 4 gram emas dinar. Sekarang tinggal namanya, tapi tetap dinar termasuk mahal. Ya, 435.000 sekian. Wa fiha dirhamun min haramin, dan pada yang 10 dirham itu dirhamun min haramin, ada 1 dirham yang sumbernya dari sesuatu yang haram. Lam yataqabbalillahu lahu sholatan madama alaihi minhu syai'un. Ya, lam yataqabbalillahu lahu sholatan, Allah tidak menerima sholat orang tersebut madama alaihi minhu syai'un, selama masih ada yang 1 dirham yang tadi bersumber dari yang haram. Jadi katakanlah beli baju, misalnya sekarang kita nggak pakai dirham, rupiah. Beli baju sekarang harganya murah-murah. Saya lihat kaos 100.000 3 sekarang. Merek apa itu, Ustaz Sarmin? Yang suka anak muda pada pakai itu? Polo. Ya, sekarang jadi 100.000 3, modelnya cakep-cakep ya. Katalah beli 100.000, misal karena ini 1/10 ya, jadi 100.000 ternyata ada 10.000 dari uang yang tidak halal. Nah, maka ketika dia sholat, ibadah sholatnya belum diterima oleh Allah, sehingga yang 10.000 itu diselesaikan dulu. Gitu ya. Begitu saudara. Ya Allah. Wa idza kana hadza hukmus sawbi alladhi ushru samanihi min haramin, pakai payakunul halu law kana kulluhu kadzalika. Bila mana yang terjadi dalam urusan hukum membeli pakaian, alladzi usru samanihi min haramin, yang 1/10 ya, dari harga pakaian itu
min haramin, ada yang bersumber dari yang haram. Pakai payakunul halu law kana kulluhu kadzalika. Ya kullahu kadzalika. Maka bagaimana yang terjadi kalau seandainya semuanya itu dari yang haram? Itu yang 1/10 aja. Wa idza kana hadza fil malbusi, dan bila yang terjadi ini dalam urusan pakaian, ya, alladzi huwa ala zahiril jasadi, yang pakaian itu untuk menutupi jasad, ya, yang ada bagian luar, zahiril jasadi, di bagian luar. Pamadzannu bihi bil ghidai, bagaimana menurutmu jika yang terjadi pada makanan? Alladzi yatakhallalul uruqu wal awsalu, ya, yang makanan tersebut diresap oleh al-uruq, ya, saraf, ya, asal katanya uruq itu urat, tapi ini kita anggap yang makanan itu akan diresap oleh urat atau saraf, wal ausol. Ausol asal katanya sendi-sendi, ya, tapi oleh anggota tubuh. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya makanan kita yang makanan itu bersumber dari yang haram, dia akan diresap oleh saraf, urat, ya, dan sendi. Ya, sendi maksudnya anggota tubuh di sini, saudara. Nah, ini ausol ini, ya, kayak ini, ini ada sendi gitu, ya, anggota. Wa yasri bisa iril badani, dan akan mengalir bisa iril badani ke sekujur tubuh, ya. Nah, yasri, ya, mengalir. Makanya asal ada ayat subhanalladzi asra. Asra itu Allah perjalankan hambanya. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjid yang paling jauh, ya. Jadi dijelaskan itu ada aqsa. Aqsa itu paling jauh saat itu. Makanya kalau kita baca istilah itu ada ajmal. Ada ajmal itu ada wanita yang paling cantik, tapi nanti ada jamil, cantik, gitu, ya. Di dalam sebuah kitab diceritakan, saudara, ada 3 orang pemuda
itu pemuda tersebut gagah perkasa, dia berjuang, asalnya dari Syam, ya dulu Syam itu Palestina, Syria, Lebanon. Nah, kemudian ketiga orang ini tertawan oleh pihak Romawi, ya. Jadi akhirnya mereka ditawarkan mau dinikahi oleh anak raja. Nah, yang penting dia pindah ke agama Nasrani, bahkan dikasih kerajaan. Tapi semuanya anak muda tadi yang ketangkep tidak mau. Akhirnya disiapkan gidir, kemudian diisi minyak, dibakar selama 3 hari 3 malam. Nah, itu orang dibawa untuk ditakut-takuti, tapi tidak ada yang mau masuk Nasrani. Yang nomor 1 mati dengan godokan minyak digilir. Yang nomor 2 sama. Yang ketiga, kata salah satu penggawa kerajaan Romawi, serahkan saja kepada saya. Anak saya itu wanita tercantik di Romawi. Enggak ada yang lebih cantik dari anak saya. Kata orang itu, Nikita Mirzani lewat, katanya gitu. Ya. Kenapa kamu berpikiran begitu? Karena orang Arab itu kalau mau perempuan enggak tahan, katanya gitu, main tubruk saja. Ternyata itu anak muda yang ketiga dimasukkan dalam satu ruangan yang ada di situ perempuan. Kata Raja Romawi, saya kasih waktu 40 hari. Akhirnya dia bilang sama anaknya, bla 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 bla. Yang terjadi apa? Ternyata itu anak muda tadi kalau siang puasa, kalau malam sholat. Jadi itu perempuan nggak disentuh sama sekali. Persis kayak jamaah dari Masjid Nurul Amal, begitu saudara sekalian, ya. Enggak terpengaruh gitu. Akhirnya sampai waktunya habis, ya nyerah juga orang tersebut, saudara. Itu imannya luar biasa, saudara. Itu banyak diceritakan dalam riwayat, ya. Wa'lam annal muharramati kismani. Perlu diketahui bahwa yang haram itu ada 2 macam. Ahaduhuma, yang pertama, syai'un muharramun li'ainihi. Yang pertama adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, memang li'ainihi, jenisnya itu sudah haram. Mana saja
kal maitati, seperti bangkai. Bangkai itu jenisnya saja apa namanya sudah haram. Ada ayam mati, itu ayam tersebut bangkai, kecuali matinya dengan sebab dipotong. Tapi kalau ayam mati dipotong itu enggak halal. Ya, ayam dipotong mati itu halal. Kalau ayam mati baru dipotong itu enggak halal, bangkai. Sama bapak atau ibu punya kambing, kambingnya ketabrak mobil rantis, misal gitu ya, lalu pahanya lepas, ya pahanya lepas. Nah, yang masih hidup kambing tersebut dengan 3 pahanya masih nyatu hidup, lari-larian, itu dipotong halal, dagingnya halal. Tapi pahanya yang terlepas itu sudah jadi bangkai, nggak halal. Jangan dijual ke orang yang dagang sate, jangan. Haram ya. Wadami, dan darah haram. Ya, kadang-kadang ada orang nggak paham, dia beli darah yang dikukus, yang dimirip-miripkan kayak hati, namanya marus. Itu mutlak haram li'ainihi, ya. Walaupun di macam-macamin launya itu haram li'ainihi, tetap ainnya haram. Kemudian juga wal khamri, ya, termasuk khamr, minuman keras, ya, itu juga masuk kategori haram, ya, minuman keras. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya dari macam-macam yang sudah diharamkan. Ya, di dalam hadis Imam Ad-Daruqutni dikatakan wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah sudah mengharamkan, ya, sesuatu, fala tantahikuha, jangan kalian terjang itu, atau jangan kalian langgar itu larangan-larangan Allah yang sudah diharamkan tadi. Ini disebutin cuma 3, ya. Tapi nanti ada bangkai yang halal, ya, ada bangkai yang halal. Mana itu bangkai yang halal? Ikan, ya. Ibu kalau beli ikan bandeng mati apa ikan bandeng hidup? Mati. Ya, di dalam kaidahnya illas samaka wal jaroda, yang halal itu ikan dan apa? Belalang apa? Belalang ya namanya, ya. Itu halal. Jadi kalau ibu datang ke rumah mertua,
bawain bandeng mati nggak apa-apa. Iya, ada nggak orang yang bawa bandeng hidup? Nggak ada ya. Kembung mati halal ya, pokoknya halal. Nah, nanti ada pengecualian tertentu. Wahadan nau'u la yahillu biwajhin minal wujuhi illa indal ittirari ya. Dan macam-macam ini tidak halal biwajhin minal wujuhi dengan cara apapun illa indal ittirari, kecuali dalam kondisi darurat. Misal ada orang ya yang kebetulan naik mobil ngikutin map, masuknya ke tengah-tengah hutan. Kan ada map yang begitu kadang-kadang gitu ya. Nah, sampai ke tengah hutan, bensinnya habis, cari bantuan masih belum ketemu. Misal gitu ya. Ini kan adanya di film aja gitu. Bekal habis, kendaraan nggak bisa jalan, lapar, lalu dilihat di situ ada ayam mati. Boleh itu ayam dibakar dan dimakan hanya untuk mempertahankan kehidupan ya, gitu. Boleh. Tapi kalau masih ada yang halal, ada pisang, ada singkong, ubi-ubian, makan yang halal. Kalau darurat boleh. Jadi illa indal ittirari, kecuali dalam kondisi darurat. Wa huwa tawakkufu baqa'in nafsil muhtaramati, yaitu untuk mempertahankan ya kehidupannya ya, karena an-nafsil muhtaramah itu apa namanya, jiwa yang terhormat ya. Jadi untuk mempertahankan kehidupan boleh. Di depan ada babi ya, nggak ada makanan lain, orang udah kelaparan, lalu dia bunuh itu babi, dia makan dagingnya. Saat darurat itu hukumnya halal, tapi sekedar untuk mempertahankan kehidupan ya. Kenapa nggak ada yang halal lagi ya? Dicari adanya itu. Kalau dia kagak makan, mati dia. Boleh. Kalau sekarang orang nyari alasan, Ustaz, saya minum darah ular yang dijual oleh Bapak Ulan, dagangnya di kawasan industri Pulau Gadung. Jadi posisinya di sebelah sana. Ada ya, saya kagak sebutin itu ya. Mungkin yang pernah main ke sana tahu itu ya. Bapak siapa namanya itu? Masih ingat aja ya? Masih di situ dagangnya. Udah meninggal orangnya, mendadak ya. Penerusnya jadi
Kalau orang minum darah ular sedangkan masih ada obat medis, maka itu hukumnya haram karena masih ada obat medis, ya begitu. Ya kalau apa namanya masih ada yang lain, daging babi haram. Kalau nggak ada yang lain, kalau dia kagak makan mati boleh, tapi jangan dilanjutin. Ya ternyata enak nih, besok beli lagi dah di pasar A gitu ya. Ini hanya untuk tawakkufu baqain nafsil muhtaramati, ya, untuk mempertahankan kehidupannya saudara. Ala tanawulihi, ya, boleh dia memanfaatkan atau mendapati yang tadi dilarang ma'afudani ghairihi, bersamaan tidak ada yang lain. Tapi kalau seandainya ada yang lain yang halal, maka yang itu tidak boleh dimakan. Misalnya Bapak Ibu jalan-jalan ke daerah Solo. Itu kan di daerah Solo diresmikan kuliner haram, ya. Jadi di Solo itu ada satu lokasi tempat wisata kuliner makanan haram, ya. Bapak Ibu jangan makan di situ karena masih ada makanan yang halal. Boleh warung Padang, boleh warung Tegal dan yang lain sebagainya, ya. Karena wisata kuliner makanan haram itu diresmikan dan adanya di Solo, ya, khusus buat makanan-makanan haram. Jadi kita jangan beli ke situ, haram, berdosa. Walaupun lapar masih ada warteg, kan warteg kagak mahal, 13.000 itu lauknya udah dicampur, ya, udah komplit itu ada, ya. Pakai sayur, udah pakai kikil, kulit dan sebagainya, ya. 13.000. Pengen mewahan dikit, ya, gitu ya, begitu. Karena saya tahu harganya. Kadang 15.000, kadang ya begitu, 17.000 udah makanan enak. Ya karena apa namanya, kadang-kadang saya kalau di kantor karena keseringan makan Padang, jadi pala suka puyeng juga tuh. Ya, sekali-kali jarang-jarang kudu makan nasi warteg juga ada kuahnya. Mohon maaf ya, jadi cerita makanan ini. Wasani, yang kedua, halalun fi nafsihi, halal pada jenisnya itu. Kalau tadi kan jenisnya haram, sekarang ini jenisnya halal. Kal hintoti, seperti gandum, ya. Kalau
daerah Timur Tengah kan makanannya gandum, ya. Jadi orang Arab itu makanannya roti. Dia kalau makan nasi itu paling sekali. Kalau kita udah makan roti belum kena nasi, belum. Saya itu bukan jamaah, bukan. Wal ma'i at-tahiri, air yang suci juga itu halal. Walakinnahu mamlukun li ghairika, namun gandum atau kita beras, ya, atau air yang suci, mamlukun li ghairika, barang itu milik orang. Fala yazalu muharraman alaika, maka senantiasalah barang tersebut menjadi haram untukmu. Nah, misalnya gimana? Ada air yang suci, di depan ada tukang es kelapa. Itu kan air kelapa, airnya halal, suci, ya. Tapi kalau kita belajar tentang masalah wudu, itu namanya tahirun, ya, tersuci, tapi dia tidak mensucikan. Jadi suci. Ini kayak air teh nih. Ini air teh ini hukumnya air suci, halal. Tetapi untuk berwudu tidak boleh. Kenapa? Karena dia mukhalid, ya, air campuran teh. Jadi enggak halal untuk berwudu. Tapi kalau untuk minum halal. Nah, karena ini halal saya minum. Ya Allah, mau minum nyari dalilnya panjang amat ini, ya. Begitu saudara. Jadi air kelapa yang ada di depan, ya, di pinggir jalan tersebut, itu air halal, air suci. Tetapi karena itu punya orang, kita enggak boleh minum. Kenapa? Karena punya orang. Gandum, beras, katalah orang dagang itu di depan rumah saya kan banyak itu, dari ujung pasar sampai ujung PLN itu tukang dagang kalau malam ramai. Cuman suka pada ngeluh juga karena ada orang yang suka memang ngambil aja tuh, minta jatah ini. Orang pada takut, ya. Ya, jatah itu dia pada minta jatah. Nah, kadang-kadang dia goreng sendiri, diambil ikan orang, digoreng sendiri, dibawa, udah makannya kagak bayar. Itu kagak halal, walaupun itu makanan halal, ya. Tapi karena dia tidak bayar, maka itu menjadi barang haram. Walaupun dagangan di depan semuanya dari ujung pasar Klender sampai PLN itu orang halal semua dagangnya. Nah, begitu, ya. Nah, ini walaupun jenisnya kayak gandum, kayak roti, kayak nasi, apakah nasi goreng, nasi uduk, dan yang lain sebagainya itu halal. Tapi itu milik orang. Hatta yasiro
ya ilaika min wajhin sa'iqin bisyar'i, sehingga bisa menjadi milikmu ya dengan cara yang dibolehkan menurut syariat agama. Kal bai'i, seperti melalui pembelian, wal hibbati, dan pemberian, ya hibah. Kalau bai'i itu beli, ya dia jual kita beli. Hibah orang kasih. Wal irsi, mendapat bagian warisan, wa nahwi dzalika, dan sebagainya. Jadi ini dagangan orang, ya katalah nasi goreng itu menjadi halal kalau kita beli, ya maka itu jadi halal, jadi milik kita. Atau dia melihat kita kasihan, ini orang dari tadi lagi diem aja, itu mah tukang nasi, nah digorengin, dikasih, suruh makan, itu hibah, halal, ya. Wal irsi, atau dia dapat bagian warisan, itu halal. Kalau tidak sesuai dengan aturan syarat, itu selamanya menjadi haram. Mendingan minta, bang, saya lapar nih bang, saya minta ya, oh iya iya, tadi kasih. Nah, itu kalau minta halal. Tapi kalau ngambil, sepanjangnya jadi haram. Kita kasih buat anggota keluarga kita, jadi haram lagi itu. Ini mohon maaf ya. Dulu saya pernah ditawari oleh seseorang, ya, urusan sayur, urusan ikan, nanti dikirimin. Tapi saya tahu dia ternyata boleh ngambil jatah di pasar. Saya kagak mau, ya. Jadi, jangan, nggak usah gitu. Ya saya bilang aja, kita langganannya di pasar Rawamangun itu udah ada, gitu ya. Jadi kan, kenapa? Karena saya tahu dia ngambil aja, gitu ya. Cara ngeri kan kita ya. Itu barang tidak halal, walaupun yang dagang diem aja, diemnya karena takut kalau kagak dagangannya ditendang itu, berapa kan begitu saudara sekalian. Nah itu walaupun jenisnya halal, termasuk aqua. Ada oasis atau aqua di warung orang. Katalah di pinggir jalan kan ada yang jual tuh. Ini kan secara hukum halal. Tetapi kalau barang orang, dagangan orang diambil aja, menjadi haram. Nah, supaya halal apa? Al-bai'. Nah, kita beli tuh, tanya, Bu, berapa harganya? Oh, sekian. Nah, kita bayar, kita minum, itu menjadi halal. Dulu saya masih sekolah di SMA Negeri 21 itu Pulau Mas. Itu kan ada warteg, zaman saya itu terkenal itu wartegnya. Ya, enggak tahu sekarang masih ada apa kagak. Masih ada ya. Jadi kalau istirahat itu kita makan di warteg itu. Dan dia orang wartegnya nggak pernah ngeliatin.
makan tahu tempe goreng pada didiemin aja, paling udah kelar. Makan 3 ngaku 1. Mana? Saya bilang jangan, nggak boleh itu. Makan 2 ya bayar 2. Udah full. Lu diem aja gitu. Ya udah saya diem aja dah. Tapi nggak boleh. Tapi setiap makan saya ingetin lagi. Lah makannya 3 ngaku 1. Dan anak-anak saat itu masih pada di 21, masih pada suka mabok dulu di pojokan gitu ya. Udah lagunya pada begitu waktu itu, sekarang enggak ya waktu itu. Karena kadang-kadang nyebrang di apa namanya pacuan kuda, ya. Tapi yang baik juga banyak. Cuman gara-gara ada 1-2 orang yang kelakuannya begitu kan jadi kagak bagus. Nah, kalau kita karena dari dulu diajarin nggak boleh seperti itu, ya makan 2 ya ngaku 2, makan 3 ya ngaku 3. Saya kalau makan di warteg deket kantor, ya berapa ini? Saya makan pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ditanya minumnya apa? Saya minum air teh hangat. Oh ya, kalau air teh hangat gratis. Karena ada di warung lain air teh hangat juga bayar gitu. Supaya urusan begitu nggak jadi masalah kita ya. Begitu ya. Wa amma syubhatu, ya, adapun ya yang subhat, fahiya darajatun, ya, yaitu ada beberapa tingkatan yang terkait dengan syubhat. Ada tingkatan ini. Hati-hati ya. Kita walaupun barang itu ya kita anggap halal, tetapi ada keraguan, hati-hati. Saya pernah diajak seseorang makan. Dia servis saya, ada ikan kerapu baronang, terus ditaruhin kepiting. Ini kepiting, kata dia, ini kepiting bakau ini namanya gitu, gede betul. Ya saya karena dari kecil kita diajarin yang namanya kepiting itu hukumnya haram, yang halal adalah rajungan. Walaupun belakangan keluar fatwa MUI kepiting itu halal. Jadi walaupun keluar fatwa MUI kepiting itu halal, tapi saya masih belum bisa nelen. Kalau rajungan saya doyan, tapi kepiting biar gede kayak apa, sampai saat ini saya belum bisa makan. Walaupun fatwa terakhir MUI hukumnya halal. Saya mau makan ikan baronang. Kalau ikan baronang kan kita sudah aman gitu. Kata yang ngajak, Kiai, itu nggak dimakan. Enggak dah, saya makan ikan ini udah cukup. Saya kagak bilang ini itu, ya, walaupun itu halal, ya, menurut fatwa MUI, tapi saya tidak makan, itu ya. Jadi kalau Bapak ngajak saya makan,
ada rajungan, ada kepiting. Itu yang saya makan, rajungan. Kalau kepiting sampai saat ini saya belum belum bisa makannya. Walaupun kalau dimakan oleh bapak, oleh ibu, enggak ada masalah karena fatwa MUI sudah mengatakan halal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sampai wa ammasyuhatu. Nah, insya Allah nanti kita kita lanjutkan kembali ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ilal tariqil mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yisma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min haula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.